Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengukuran flow atau aliran. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami, saya Ade Adrian Wiradharma, absen 1. Kenalin, nama saya Indra, absen 11. Nama saya Kiki Adina Lestari, absen 13. Nama saya Marshanda Adrianisa, absen 14. Ini masuk ke materi overview. Lanjut deh. Udah, ketahuin gue. Masuk ke materi overview. Ultrasonic flow meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan dalam pipa dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang prinsip kerja dan jenis-jenis ultrasonik. Oke. Betul iki. Oke, masuk ke bagian prinsip kerja ya teman-teman. Yang pertama itu gelombang ultrasonic flow meter bekerja dengan mengirimkan gelombang suara pada frekuensi ultrasonik melalui cairan dalam pipa. Kemudian ada Doppler effect ya, dimana ada dua metode yang digunakan untuk mengukur laju aliran, yaitu transit time, yaitu menggunakan dua transducer yang mengirimkan dan menerima gelombang ultrasonik. Kemudian ada perhitungan laju aliran. Data dari sensor diolah oleh perangkat elektronik untuk menghitung laju aliran cairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti diameter pipa, kecepatan suara dalam cairan, dan perbedaan waktu tempuh gelombang ultrasonik. Selanjutnya, jenis-jenis ultrasonic flow meter. Yang pertama ada transit ultrasonic flow meter, transit time ultrasonic flow meter. Clamp on, transducer dipasang di luar pipa sehingga tidak perlu memotong atau membongkar pipa, sangat berguna untuk instalasi sementara atau di lokasi yang sulit diakses. Kemudian ada inline, transducer dipasang di dalam pipa, memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe clamp on. Yang kedua ada Doppler ultrasonic flow meter, biasanya digunakan untuk cairan yang mengandung partikel padat atau gelembung gas karena metode ini memerlukan adanya pemantul untuk mengukur kecepatan aliran. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu ada non-invasif, terutama untuk tipe clamp on, tidak perlu membongkar pipa. Kemudian pengukuran dua arah, dapat mengukur aliran dalam dua arah. Kurang pengaruh dari sifat fisik cairan, akurasi tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan viskositas atau densitas cairan. Kemudian ada maintenance rendah karena tidak ada bagian yang bergerak, perawatannya relatif lebih murah dan mudah. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama ada ketergantungan pada profil aliran. Akurasi bisa terpengaruh oleh turbulensi atau profil aliran yang tidak seragam. Yang kedua, tidak cocok untuk semua jenis cairan. Doppler flow meter memerlukan partikel atau gelembung dalam cairan untuk bekerja dengan baik. Dan yang terakhir ada biaya. Biaya awal pembelian dan instalasi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan jenis flow meter lain. Kemudian kita masuk ke Ini apa lagi nggak? Kemudian ultrasonic flow meter digunakan dalam berbagai industri seperti air dan limbah untuk pengukuran aliran air bersih maupun air limbah. Yang kedua ada industri kimia untuk cairan korosif yang tidak boleh bersentuhan langsung dengan sensor. Minyak dan gas untuk mengukur laju aliran minyak mentah, produk olahan dan gas. Kemudian makanan dan minuman untuk cairan dalam proses produksi yang tidak boleh terkontaminasi. Dengan kemampuan dan fleksibilitas ultrasonik, flow meter menjadi pilihan yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi pengukuran aliran cairan. Kemudian kita masuk ke electromagnetic flow meter, yang mana di konstruksi kerja dan prinsip kerja, alat ukur aliran elektromagnetik juga dikenal sebagai magmeter. Adalah jenis alat ukur aliran yang beroperasi berdasarkan hukum Faraday
tentang induksi elektromagnetik. Mereka dirancang untuk mengukur laju aliran cairan konduktif dengan mendeteksi tegangan yang diinduksi pada konduktor ketika cairan tersebut bergerak melalui medan magnet. Prinsip ini berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik yang menyatakan bahwa tegangan akan diinduksi ketika konduktor bergerak melalui medan magnet. Ya, selanjutnya yaitu untuk electromagnetic flow meter, poinnya adalah kalibrasi dan rentang pengukuran. Setiap magneter dikalibrasi dengan menguji air yang menentukan nilai K. Dan nilai K ini berlaku untuk semua cairan konduktif lain dan linear selama rentang pengukuran alat ukur. Magneter dapat mengukur aliran dalam arah yang berbeda. Karena mengubah arah akan mengubah polaritas, tetapi tidak untuk magnitude sinyal. Oke, kemudian masuk di bagian elektroda dan bahan lining. Elektroda pada tabung aliran konvensional biasanya berada dalam kontak dengan fluida proses. Mereka dapat dilepas atau permanen, tergantung pada desain. Dalam desain baru, elektroda non kontak digunakan yang dapat membaca fluida memiliki 100 kali lebih rendah konduktivitas daripada yang diperlukan untuk mengaktifkan tabung aliran. Desain ini menggunakan area logam yang disandingkan antara lapisan bahan lining dan tersedia dalam ukuran di bawah 8 inci dengan liner keramik. Kemudian ada aplikasi dan kelebihan. Alat ukur aliran elektromagnetik digunakan secara luas dalam berbagai industri, termasuk air dan limbah, makanan dan minum energi, kertas kayu dan logam serta pertambangan dan farmasi. Mereka sangat berguna untuk mengukur laju cairan yang kondisi yang bersih. Kelebihan alat ukur ini termasuk kemampuan mendeteksi aliran dalam area yang berbeda, akurasinya dan ketahanan korosi dan abrasif. Kemudian masuk ke pengembangan terkini. Pengembangan terkini dalam alat ukur aliran elektromagnetik termasuk pengembangan desain yang dapat mengukur aliran dalam pipa yang tidak penuh dan yang menggunakan tabung aliran karbon baja yang tidak dilapis. Desain ini menawarkan biaya awal dan pergantian lebih rendah karena hanya sensor yang perlu diganti. Kemudian kita masuk ke keuntungan menggunakan alat pengukuran aliran listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada portabilitas. Alat ukur elektronik dapat dibawa ke lokasi yang berbeda dan digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik seperti arus, tegangan, dan hambatan dalam situasi yang berbeda. Yang kedua ada kemampuan pengukuran yang luas. Alat ukur elektronik dapat mengukur berbagai besaran listrik dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengukuran tegangan, arus, dan hambatan, serta pengukuran frekuensi dan impedansi. Yang ketiga ada kemampuan pengukuran yang cepat. Alat ukur elektronik dapat melakukan pengukuran yang cepat dan akurat, sehingga dapat membantu dalam pengawasan dan perawatan sistem listrik yang lebih efektif. Kemudian yang keempat, kemampuan pengukuran yang akurat. Alat ukur elektronik dapat mengukur besaran listrik dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti dalam pengawasan sistem transmisi dan distribusi listrik. Kemudian yang kelima, kemampuan pengukuran yang mudah. Alat ukur elektronik dapat digunakan dengan mudah dan tidak memerlukan pelatihan khusus, sehingga dapat digunakan oleh operator yang tidak memiliki latar belakang teknis yang spesifik. Yang keenam, kemampuan pengukuran yang beragam. Alat ukur elektronik dapat digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik seperti arus, tegangan, dan hambatan, serta pengukuran frekuensi dan impedansi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, kemampuan pengukuran yang tahan. Alat ukur elektronik dapat digunakan dalam berbagai situasi operasi seperti di lapangan, di laboratorium, atau di pabrik, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang berbeda. Kemudian yang kedelapan, kemampuan pengukuran yang reliable. Alat ukur elektronik dapat digunakan untuk mengukur besaran listrik dengan tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tingkat reliabilitas yang tinggi, seperti dalam pengawasan sistem transmisi dan distribusi listrik. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Alat ukur aliran elektromagnetik adalah metode yang reliable dan akurat untuk mengukur laju aliran cairan konduktif.
Konstruksi, prinsip kerja, dan kalibrasi mereka semua berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Pemilihan bahan lining dengan desain elektroda adalah faktor kritis dalam menjamin kinerja dan ketahanan alat ukur. Mereka digunakan secara luas di berbagai industri karena kemampuan mendeteksi aliran dalam arah yang berbeda, akurasinya dan ketahanan korosi dan abrasi. Ya mungkin cukup untuk kelompok kami, kelompok 6 mempresentasikan yang berjudul pengukuran flow atau aliran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.